Kalian lagi bingung antara Redmi 9 atau Redmi 9T? Tonton terus sampai habis. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare Redmi 9 versus Redmi 9T. Kira-kira kalian cocok dengan yang mana? Let's check this out. Pada dasarnya, kedua HP ini memiliki platform yang sama. Namun pas kita pegang secara sekilas, kita ngerasa feel-nya lebih solid dan bulky si Redmi 9T dibandingkan Redmi 9. Hal ini wajar sih mengingat kapasitas baterai yang dibawa Redmi 9T lebih besar dibanding Redmi 9. Tapi anehnya, bobot kedua HP ini relatif sama loh. Mungkin karena plus minus kedua hardware HP ini. Terus kita pindah ke depan. Sekilas mirip banget karena sama-sama menggunakan layar 6,53 inch bertipe waterdrop. Tapi sedikit perbedaan nih, dagu yang dibawa Redmi 9T sedikit lebih tipis. Pindah ke sisi belakang. Kedua HP ini mempunyai setup kamera yang mempunyai keunikan masing-masing. Di mana Redmi 9 setup kameranya ada di tengah dan disusun secara vertikal. Terus di sampingnya ada lensa pendukung serta ada LED flash. Sedangkan Redmi 9T setup kameranya agak konvensional, terletak di pojok kiri atas, tapi finishingnya jauh lebih mewah. Terus kalau untuk finishing backdoornya sama-sama menggunakan matte, tapi perbedaan patternnya di mana Redmi 9 lebih ke lingkaran. Sedangkan untuk Redmi 9T seperti bintang yang sedang bersinar. Terus label Redmi di HP ini terlihat beda konsep, di mana Redmi 9 cenderung kecil dan Redmi 9T dengan bangga menaruh tulisan Redmi di bodi belakangnya. Oh iya, mungkin ini akan jadi deal breaker buat kalian. Redmi 9T menggunakan side mounted fingerprint, sedangkan Redmi 9 menggunakan rear mounted fingerprint. Untuk masalah desain, kalian menentukan sendiri ya. Dari segi display pun kedua HP ini bisa dibilang kembar. Karena kedua HP ini sama-sama menggunakan layar IPS LCD 400 nit dengan ukuran layar di 6,53 inch beresolusi Full HD Plus dengan kerapatan layar di 395 ppi dan sudah memakai Corning Gorilla Glass 3. So, gimana dengan pengalamannya? Secara warna Redmi 9T masih lebih vivid dan HDR-nya lebih luas dibanding Redmi 9 yang HDR-nya cenderung lebih sempit. Soal ketajaman menurut kita sih sama-sama aja karena menggunakan layar Full HD Plus dengan dimensi yang sama. Nah, kali ini kita pindah ke speaker, dimana kalau di atas kertas Redmi 9T kelihatannya bakal lebih unggul di sini. Tapi pas kita gunain denger musik, ternyata nggak selamanya mono kalah. Kita jelasin dulu deh, karakter Redmi 9T lebih cenderung ke arah bass head, mid dan treble vokalnya terasa hambar di sini. Entah drivernya ada yang salah atau enggak. Tapi kalau cuma adu kenceng-kencengan pun Redmi 9 menang deh. Nah, kalau karakter Redmi 9 itu lebih berimbang dengan clarity yang bagus, walau kadang suka overtune di treble. Tapi cuma di beberapa kondisi lah. Tapi bukan berarti Redmi 9T kalah ya. Kalau dari keseimbangan jelas Redmi 9T lebih berimbang kiri dan kanannya. Untuk segi display, Redmi 9T secara warna jauh lebih baik, tapi kalau speaker, ya plus minus lah. Keduanya punya kelebihannya masing-masing. Untuk kelengkapan sensor, kedua HP ini bisa dibilang sama aja sih dari sisi kelengkapan. Bisa dibilang keduanya cukup lengkap lah. Terus pindah ke bagian biometrik. Untuk kecepatan face unlock-nya seharusnya mirip-mirip sih, tapi ternyata Redmi 9 unggul tipis banget dalam membuka layar. Sedangkan untuk kecepatan membuka dengan fingerprint sensornya, menurut kita kedua HP ini sama-sama aja lah dalam respon kecepatan. Kalau soal penangkapan jaringan sinyal, menurut kita Redmi 9T lebih stabil dibanding Redmi 9 yang barnya naik turun. Dan ini terbukti saat kita lakukan speed test dengan kartu provider yang sama. Hasilnya Redmi 9T baik dari kecepatan download dan ping jauh mengungguli Redmi 9. Sedangkan untuk penangkapan sinyal Wi-Fi, kita coba mengkoneksikan dengan SSID terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID. Dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Hasilnya seperti yang sama-sama kita bisa lihat, Redmi 9 unggul bar sinyalnya dibanding dengan Redmi 9T yang keteteran banget. Dan lagi-lagi ini kebukti saat kita melakukan speed test, baik dari download dan ping Redmi 9 lebih unggul di sini. Penangkapan sinyal provider Redmi 9T, tapi kalau untuk Wi-Fi Redmi 9. Untuk kedua HP ini setup kameranya hampir mirip dengan perbedaan kamera utama dan lensa makro, di mana Redmi 9 menggunakan 13 megapiksel kamera utama dan 5 megapiksel lensa makro. Sedangkan Redmi 9T menggunakan 48 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel lensa makro. Kalau sisanya sih sama, yaitu lensa ultra wide di 8 megapiksel dan 2 megapiksel di depth sensor. Terkait hasil foto di kamera utamanya, kedua HP ini jujur kita sedikit bingung yang mana yang lebih baik. Memang di atas kertas harusnya Redmi 9T lebih superior
dengan resolusi yang lebih tinggi. Cuma saat kita bandingkan hasilnya secara side to side, hasilnya tidak berbeda jauh, bahkan dari sisi detail gambar sekalipun yang terlihat mirip. Namun kalau kita perhatikan secara lebih dekat, justru di Redmi 9 kita akan menemukan gambar yang sedikit lebih detail. Dari sisi warna pun menurut kita warna yang dihasilkan Redmi 9 terlihat lebih pop, serta ambience gambar yang dihasilkan di Redmi 9T terasa lebih warm. Untuk hasil potret kedua HP ini mempunyai dua hasil bokeh yang berbeda tipis dari segi kedalaman, di mana Redmi 9 sedikit lebih deep dibanding Redmi 9T. Pindah ke kondisi low light, hasil foto Redmi 9T jadi lebih unggul karena sudah memiliki fitur night mode yang akan sangat membantu kalau kondisinya minim cahaya. Sedangkan di Redmi 9 nggak ada. Untuk detail ultrawide-nya, menurut kita Redmi 9 sedikit lebih baik dari detail karena Redmi 9T secara detail jadi terlalu halus. Saat kita aktifkan fitur AI dan HDR-nya, Redmi 9 sedikit lebih enak dipandang dibanding Redmi 9T yang terkesan anyep. Pindah ke kamera depannya, hasil fotonya kali ini lumayan aneh. Saat kondisi luar ruangan, Redmi 9 warnanya menguning, sedang Redmi 9T lebih natural. Tapi kalau di dalam ruangan, justru kebalik. Redmi 9 jauh lebih enak dilihat daripada Redmi 9T. Kalau hasil potretnya sih kali ini kedalamannya menurut kita sama-sama aja. Pindah ke hasil video, baik kamera belakang dan depannya, keduanya sama-sama bisa merekam di 1080p 30fps. Untuk hasil video kamera belakangnya menurut kita Redmi 9 lebih noise, warnanya lebih anyap dan fokusnya lumayan lama dibanding Redmi 9T yang warnanya lebih hidup dan noise-nya minim serta fokusnya lebih cepat. Dan tentu aja kedua HP ini kameranya masih shaky. Untuk kamera depannya mirip-mirip aja sih, cuma secara detail dan warna sedikit lebih enak dilihat di Redmi 9 dibanding Redmi 9T yang agak gelap. Dan lagi-lagi kedua HP ini hasilnya masih shaky. Yap, lagi-lagi plus minus. Untuk hasil foto kita lebih suka Redmi 9, tapi kalau hasil videonya kita lebih suka Redmi 9T. Kedua HP ini menggunakan chipset yang berbeda, yaitu Redmi 9 menggunakan MediaTek G80, sedangkan Redmi 9T menggunakan chipset Snapdragon 662. Terus versi MIUI-nya, Redmi 9 menggunakan 12.0.3 dan Redmi 9T di 12.0.6 dengan basis Android 10. Kalau untuk RAM dan storage-nya sama-sama menggunakan 4/64 GB. Pertama-tama kita cek dulu skor Antutunya, dan hasilnya Redmi 9 selesai terlebih dahulu dalam waktu 10 menitan dan mendapatkan skor di 218.951 poin, dan disusul oleh Redmi 9T dengan gap waktu yang cukup lama dan mendapatkan skor di 181.823 poin. Terus langsung aja kita ke gaming test. Pertama-tama kita tes dulu untuk main Mobile Legends. Kedua HP ini mempunyai settingan maksimal yang berbeda, di mana Redmi 9 mentoknya di high dengan mode HFR yang aktif, sedangkan Redmi 9T sudah bisa di ultra dengan mode HFR yang aktif. Terus kita tes keduanya dengan settingan yang sama, yaitu di high dengan mode HFR yang aktif. Hasilnya secara overall sama-sama lumayan lancar lah. Cuma kita masih lebih suka di Redmi 9T untuk game ini, terasa lebih smooth dan opsinya terbuka sampai mentok. Minusnya suhunya di Redmi 9T lebih tinggi dari Redmi 9. Terus untuk PUBG, kali ini posisinya berbalik, di mana Redmi 9T cuma dapat di smooth high dan Redmi 9 sudah bisa di smooth ultra. Feel bermainnya jelas enakan di Redmi 9 kemana-mana, karena di game kayak gini frame rate paling utama. Kalau untuk suhu, kedua HP ini bisa dibilang nggak terlalu jauh beda lah, ada di sekitaran 42 derajatan. Terus untuk Genshin Impact, menurut kita sih kedua HP ini paling maksimal main di lowest aja, karena di atas itu udah pasti nggak enak dimainkan. Dan menurut kita masih lebih smooth di Redmi 9 daripada Redmi 9T. Setelah game kita coba lagi speed test untuk 8 aplikasi, 2 aplikasi game dan 6 aplikasi ringan. Di antaranya PUBG,
Mobile Legends, Instagram, TikTok, YouTube, Play Store, Google Chrome, dan Netflix. Hasilnya Redmi 9 unggul telak walau tidak mutlak karena berhasil membuka 6 apps terlebih dahulu, yaitu PUBG, Instagram, TikTok, YouTube, Google Chrome, dan Netflix. Sedangkan Redmi 9T hanya mampu membuka Mobile Legends terlebih dahulu. Kalau untuk Play Store kita anggap seri. Lanjut lagi ke multitasking, karena kedua HP ini RAM-nya sudah 4 GB, kita paksa buka 8 aplikasi, 1 game dan 7 aplikasi ringan, yaitu Mobile Legends, Instagram, TikTok, YouTube, Play Store, Google Chrome, dan Netflix. Hasilnya kedua handphone ini sama-sama gagal untuk membuka Mobile Legends tanpa reload ulang. Sedangkan untuk sisa aplikasi yang lainnya masih bisa membuka tanpa harus reload. Balik lagi sih, ini sebenarnya masalah optimasi doang. Redmi 9T bagus di Mobile Legends, tapi kalau Redmi 9 bagusnya di PUBG. Cuma kalau untuk speed test, Redmi 9 menang telak. Kedua HP ini memiliki spek yang berbeda dari segi baterai, di mana Redmi 9 berkapasitas 5020 mAh dengan charger bawaan yang hanya 10 watt. Tapi sebenarnya support sih 18 watt, sedangkan Redmi 9T berkapasitas 6000 mAh dan membawa kepala charger 20 watt. Tapi HP-nya sendiri cuma bisa menerima daya di 18 watt. Kita coba dulu untuk pengecasan kedua HP ini. Kita isi dari 1% ke 100% dengan kepala charger bawaannya masing-masing dan menggunakan AnTuTu test baterai sebagai recordnya. Hasilnya Redmi 9 membutuhkan waktu 175 menit atau 2 jam 55 menit dan Redmi 9T membutuhkan waktu 193 menit atau 3 jam 13 menit. Untuk drain test-nya, kita coba main di Mobile Legends dengan durasi kurang lebih 33 menitan dengan settingan grafis yang sama. Testnya kita fullkan. Hasilnya Redmi 9 berkurang 9% dan Redmi 9T berkurang 8%. Kemudian kita tes lagi untuk PUBG selama 30 menit. Hasilnya Redmi 9 baterainya berkurang 10%, sedangkan Redmi 9T baterainya berkurang 9%. Terus kita nonton YouTube dengan Wi-Fi, settingan resolusinya yang sama di 1080p dengan volume dan brightness yang kita mentokin ke kanan. Hasilnya Redmi 9 berkurang 6%, sedangkan Redmi 9T berkurang 5%. Kelihatannya kan tipis, cuma 1% aja. Cuma di Redmi 9T lebih lama turunnya. Jadi kita buka Genshin Impact dan kita biarin aja idle sampai baterainya habis. Dan lebih cepat habis di Redmi 9. Gapnya bisa sampai 45 menitan. Untuk masalah baterai dan pengecasan, jelas Redmi 9T lebih unggul dari Redmi 9. Untuk desain ini selera kalian masing-masing ya. Nah, kalau di layar lebih cakep warnanya Redmi 9T. Kalau speaker menurut kita plus minus sih. Walau Redmi 9 speakernya mono, tapi nggak kalah lah sama speaker stereonya Redmi 9T. Sensor biometriknya juga sama-sama lengkap dan cepat. Perbedaannya ada di peletakan fingerprint sensornya aja sih. Kalau penangkapan sinyal kartu provider menurut kita Redmi 9T lebih unggul. Tapi kalau penangkapan Wi-Fi Redmi 9 lebih unggul. Kalau soal kamera jujur ini membingungkan. Kamera belakangnya Redmi 9 lebih enak dilihat. Tapi kalau videonya lebih enak di Redmi 9T. Kalau kamera depannya mirip-mirip aja sih. Di masalah performa cuma beda optimasi aja. Di Redmi 9 bagus di PUBG, sedangkan di Redmi 9T untuk Mobile Legends. Tapi untuk masalah speed, Redmi 9 unggul sih di sini. Terus kalau baterai, jelas Redmi 9T menang segalanya. Baik dari ketahanan baterai maupun chargernya yang lebih besar. Perbedaannya paling sekarang ada di harga, di mana Redmi 9 lebih murah 200.000. Walau harga resmi kedua HP ini itu sama. Tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!